Kini Lilian berdiri. "Maukah maena?" tanya Raina, Hendra dan Elvano sekaligus kepada Lilian. Mendengar itu Lilian terkejut dan langsung memegang dadanya. "Tidak bisakah kalian nyonya dan tuan-tuan yang terhormat tidak bertanya sekaligus? Aku ingin pindah berada di sini bukan membuatku tenang," cetus Lilian. "Aku ikut," ucap Raina kepada Lilian. "Sayang, tidak bisakah kita selesaikan masalah ini? Ayolah jangan membuatku frustasi sampai Itali. Aku juga harus memikirkan bagaimana untuk menjemput Dragon Sistermu," ucap Elvano kini mengalah. "Baiklah, ayo kita selesaikan, tapi kau harus mendengarkan aku berbicara lebih dulu. Jangan memotong apapun yang ingin aku katakan." "Bagaimana?" ucap Raina kini mulai sumringah. "Terus gimana ini? Nyonya mau ikut atau enggak?" ucap Lilian kepada Raina. "Sebentar. Bagaimana Habi?" ucap Raina menaik turunkan alisnya seperti biasa. "Oke, baiklah, ayo pindah," ucap Elvano kepada istrinya itu. "Lilian, sebaiknya kalau kau ada masalah dengan begitu tua ini, seharusnya kalian membicarakan dengan baik-baik," ucap Raina dengan polosnya. "WHATTT, tadi kan nyonya." Sudahlah, nyonya tak pernah salah. Jikapun salah, ingat lagi kalimat pertama, nyonya tak pernah salah," ucap Lilian dengan kesal. Kan memang yang aku katakan benar, ia akan begitu tua," ucap Raina kepada Hendra. "Iya nyonya," ucap Hendra tersenyum. "Terus tadi yang main lari-larian siapa?" cetus Elvano. Terkadang manusia lupa sadar diri, sinis Lilian, melengos pergi dari tempat itu dan duduk di sebelah tempat di mana Baleja dan Victor duduk. "Lilian, beraninya kau!" pekik Raina kepada Lilian. "Sudah lupakan saja dia. Ayo kembali ke tempat tadi. Turbulensi awan tidak baik untuk biji kadal air kita," ucap Elvano kepada istrinya. "Ayo, di sini terlalu ramai," ucap Raina menarik tangan suaminya. "Ya Tuhan, berikan aku kesabaran lebih menghadapi monyet kecil ini," cicit Elvano pelan. Raina yang mendengar itu hanya terkekeh melihat ekspresi suaminya. Kini Raina dan Elvano sudah ada di tempat mereka, tempat khusus yang memang untuk Elvano dan Raina. Terlihat Raina kita duduk menatap suaminya. Elvano menarik nafasnya dalam-dalam kemudian menatap wajah istrinya. "Ayo bicarakan apa yang kau ingin sampaikan," ucap Elvano kepada Raina. "Oke, pertama biarkan aku berbicara sampai selesai. Kedua, aku tak ingin semua jawaban tidak dan berikan alasannya, maka aku akan memberikan alasannya yang sama," ucap Raina kepada suaminya. Elvano hanya mengangguk menyetujui apa yang dikatakan istrinya. Saat seperti inilah Elvano terlihat sangat dewasa. Sekarang apapun yang akan mereka lakukan, mereka akan mendiskusikannya terlebih dulu. Meskipun dengan perdebatan yang selalu kalah dengan monyet kecil itu, tapi saat itu juga Raina belajar tunduk dengan suaminya, walaupun ujung-ujungnya Elvano lagi yang tak tega dengan sang istri. "Baiklah, jadi gini, aku mau ikut menjemput kakak. Alasannya aku tidak akan tenang jika tidak melihat kakak. Lagi pula aku juga ada Lilian yang akan melindungiku," ucap Raina kepada suaminya. "Aku tidak mengizinkanmu. Alasannya ini sangat berbahaya buatmu dan calon anak kita, sayang. Aku tidak akan bisa memaafkan diriku jika kau terluka," ucap Elvano kepada Raina. "Tapi bukankah kau yang mengatakan jika Italia adalah sarangnya para mafia? Bagaimana jika aku jauh darimu dan ada musuh yang mengintai tanpa ada dirimu? Kau bukannya menyelamatkan kakak, tapi kau juga harus memikirkan aku," ucap Raina kembali memberikan alasannya kepada Elvano. Mendengar itu Elvano terdiam. Dia tak memikirkan sampai sejauh itu, dia hanya memikirkan dengan meletakkan pengawal semua akan aman. Namun kenyataannya tidaklah semudah yang dipikirkan. Jika Hendra tinggal dengan mereka mungkin Raina akan aman, tapi bersama Lilian bukanlah ide yang tepat. Lilian bisa bela diri, tapi untuk kemampuan wanita itu bahkan jauh dari pengawal-pengawal lainnya. "Habi, hei jangan bengong dong.
Ini gimana? Ucap Raina sambil memanyunkan bibirnya berharap Elvano punya ide yang bagus untuk permasalahan ini. Baiklah, kau akan ikut. Untuk rencana kita harus lihat situasi yang terjadi, aku akan pikirkan setelah itu. Dengan syarat kau tak boleh jauh dariku. Jika aku bilang pergi maka kau harus ikut, dan kau tak boleh keras kepala. Ucap Elvano tegas. Yes! Oke, siap bosku. Ucap Raina kepada Elvano sambil menunjukkan jari jempolnya. Kemudian Raina langsung memeluk tubuh suaminya. Keselamatan Kak Belva ada di tanganmu sayang, lirih Raina kini tiba-tiba. Lagi-lagi mood Raina berubah dalam sekejap. Elvano tak menjawab apapun, dia hanya mengusap-usap kepala Raina dengan lembut. Tak beberapa lama kini pramugari membawakan ke meja kecil depan mereka makanan untuk Raina dan juga susu kehamilan. Sejak kedatangan Belva saat itu, Raina memang harus meminum susu yang memang memiliki kandungan untuk menguatkan kandungannya. Kini makanan untuk Raina dan Elvano telah tersaji termasuk susu dan semua sesuai menu kesehatan ketiga biji kadal yang ada dalam perut Raina. Sayang, makanlah. Ucap Elvano kepada Raina. Aku tidak selera sayang, kau saja yang makan. Ucap Raina sama sekali tidak melirik makanan itu. Kau harus makan, setidaknya makanlah sedikit. Ucap Elvano kepada istrinya. Bukannya setuju untuk makan, Raina malah semakin memenamkan wajahnya di dada bidang suaminya. Kau harus makan sedikit sayang, aku siapin ya, setidaknya isi perutmu dengan makanan. Ucap Elvano membujuk istrinya. Sampai akhirnya Raina mau makan itu pun dengan disuapin oleh kadal airnya. Meninggalkan Raina dan Elvano, kini Lilian duduk dan terus memandang keluar dari jendela jet pribadi itu. Dia melihat semua begitu indah dari atas. Namun dari mata indah di tuyul kecil itu, kini mengalir buliran bening yang membasahi pipi cabil Lilian. Dengan Hendra yang duduk di sampingnya, kini mendengar suara isak tangis dari si tuyul kecil itu. Meskipun Lilian berusaha untuk tidak menimbulkan suara, namun pendengaran Hendra tidak salah. Berpura-pura mencondongkan tubuhnya ke depan untuk melihat wanita yang di sebelahnya. Lilian juga masih sangat kesal dengan Hendra. Keras kepala Lilian tak sama jauh dengan Nyonya Beethoven itu. Membiarkan wanita di sebelahnya menumpahkan tangisnya. Lambat laun Lilian tertidur. Hendra yang tak tega dengan wanita itu meminta pramugari di pesawat itu untuk membawakan selimut dan bantal kecil untuk Lilian agar tidur dengan nyaman. Hendra merapikan seat tempat Lilian duduk, kemudian membenarkan posisi tidur Lilian, dan kemudian menyelimuti tubuh mungil Lilian. Dia hapus sisa air mata yang masih ada di pipi Lilian. Kau menyimpan semuanya sendirian tuyul kecil. Berceritalah sedikit. Aku akan selalu di sini mendengar semua yang kau simpan sendiri. Sekarang kau tak sendirian lagi. Guman Hendra sambil merapikan anak rambut Lilian yang menutupi wajah Lilian. 8 jam sudah berlalu, kini mereka akan mendarat di Bandara Italia. Airpark milik Wijaya. Terlihat kini seluruh pengawal memberikan hormat kepada Baleza dan Victor. Kini Raina berdiri di samping suaminya. Dengan mata sembab dan hidung memerah akibat menangis lagi. Kini mobil sport yang siap membawa mereka ke kediaman Wijaya. Paman dan Aunty, kalian pergilah ke apartemen, biar aku dan yang lain menjemput Belva. Ucap Elvano kini. Tidak, aku ingin memastikan putriku baik-baik saja, ucap Baleza yang tak sama sedihnya. Aunty dengar baik-baik, aku tak bisa membagi pikiranku untuk keselamatan kalian nanti. Tolong mengerti situasinya, aku akan pastikan Belva kembali. Ucap Elvano tegas. Tetapi ucap Baleza terbata, namun Victor langsung menjawab. Aku percayakan putriku padamu, nak. Ucap Victor kepada Elvano. Elvano hanya mengangguk setuju, kemudian dia minta pengawal untuk mengantarkan Baleza dan Victor. Kami ke Mansion Tan Louis saja, di sana kami bisa lebih aman. Ucap Victor kepada pengawal Elvano. Bawa merek dan jangan biarkan siapapun menyakiti mereka, cetus Elvano kepada pengawalnya. Raina bagaimana, nak? Dia. Ucap Baleza khawatir dengan keadaan Raina. Aku tidak apa-apa, Aunty.
Aku akan selalu aman jika suamiku ada di sampingku. Ucap Raina kepada Beleza. Ya udah kalian hari-hari, ucap Victor mengakhiri perbincangan itu. Kini Beleza dan Victor dan pelayan Raina ikut ke mansion Tan Lui. Saat di daerah lapangan Air Park itu, Raina melihat security sedang memegang alat seperti toak. Hei kau bapak pemegang speaker toak! Teriak Raina tiba-tiba. Bapak yang memegang speaker itu pun langsung memperhatikan sumber suara. Ya ada apa Nona? Aku pinjam ini boleh tidak? Ini penting. Ini menyangkut kehidupan Putri Sari pemilik lapangan besar ini. Ucap Raina dengan pandangan khawatir. Maksud Nona, Tuan Gyozak. Nah siapapun itu, ini untuk Bella, jadi aku pinjam oke? Ucap Raina. Mendengar nama Belva, si pemilik speaker itu pun langsung memberikannya kepada Raina. Terima kasih Bapak Speaker, tidak, ucap Raina tersenyum dan lanjut berjalan. Elvano, Hendra dan Lilian yang melihat itu hanya menggelengkan kepalanya. Entah apa yang ada di pikiran Raina, biarkan saja selama itu tidak membuat nyawanya melayang. Kini Hendra dan Lilian ada di depan pengemudi mobil itu. Sedangkan Elvano dan Raina kini ada di belakang. Dengan tas yang ada di dalam mobil tepat bagian bawah Lilian duduk, kini Elvano meminta Lilian untuk mengambil 2 pistol sekalipun. Simpan ini buat berjaga-jaga. Apa saja yang membuat kalian takut, tembak saja. Ucap Elvano kepada Lilian. Lilian hanya mengangguk setuju. Elvano kini mendapat informasi dari pengawalnya yang telah sampai jika kediaman Wijaya sudah dikepung dan diserang dengan terang-terangan. Hendra, lebih kencang! Ucap Elvano kepada Hendra. Sedangkan Raina dia tetap fokus dengan pandangan ke depan. Sayang? Panggil Elvano kepada istrinya. Iya Habi, jawab Raina dengan pandangan sendu. Nanti, saat kita mau masuk ke dalam mansion Wijaya, kau yang membawa mobil, gunakan kemampuanmu menerobos masuk. Ingat mobil ini sudah dilengkapi penyambung dengan earphone yang aku gunakan. Jika aku bilang pergi maka kalian harus pergi, dan jika aku bilang datang. Ucap Elvano kepada istrinya. Tapi sayang. Ucap Raina kembali. Sayang, kau sudah berjanji tadi, ucap Elvano kepada Raina. Oke sayang. Tapi jaga dirimu baik-baik. Ucap Raina kepada Elvano. Aku lebih khawatir dengan monyet kecilku, ucap Elvano mencium puncak kepala istrinya. Butuh waktu 40 menit perjalanan menuju mansion Wijaya. Sama seperti yang dikatakan oleh pengawal Elvano jika mansion Wijaya sudah dikepung oleh musuh. Jarak kurang lebih 10 meteran dari mansion mewah itu, kini pengemudi berganti menjadi Raina. Ada rasa takut kepada istrinya dan calon anak-anaknya. Sayang, aku takut. Ucap Raina menatap ke depan melihat situasi ledakan sana-sini dan mayat berhamburan. Fokus sayang, aku janji setelah aku menemukan Belga, kita langsung pergi. Tapi jika seperti ini, aku belum pernah melakukannya. Kau pasti bisa lakukan dengan fokus, ingat tujuan utama kita sayang. Ucap Elvano menguatkan istrinya. Sayang-sayangnya Mami, maafkan Mami nak jika kalian harus menghadapi ini. Bekerja samalah dalam perut Mami, kita akan jemput Auntie Dragon kalian oceh. Ucap Raina kepada perutnya. Ayo Nyonya, cepat! Ucap Hendra menguatkan Raina. Raina memejamkan matanya, dia lihat sosok anak kecil yang sangat mirip dengan Belva tersenyum ke arahnya. Raina langsung membuka matanya. Dia lihat situasi semakin mencekam. Dia tarik pedal gasnya dengan kecepatan tinggi, menerobos masuk gerbang itu, tak peduli apa yang ada di depannya dia tabrak. Suara dentuman peluru terus bergesekan dengan mobil sport itu. Memutar setir mobil itu dengan cepat agar langsung pintu menghadap pintu utama mansion itu. Sayang, hati-hati, ucap Raina kepada suaminya yang ingin keluar bersama Hendra. Aku akan menghubungimu. Sekarang lakukan yang aku minta. Ucap Elvano berlari masuk ke dalam. Oke Lilian, kau siap? Ucap Raina kepada Lilian. Kita mau apa Nyonya? Ingat jangan macam-macam. Ucap Lilian kepada Raina. Menghabisi mereka bodoh.
cetus Raina. Tapi, susah, keluarkan pistolmu, dan aku akan membuka sunroof mobil ini. Tembaki mereka yang mencoba menghancurkan mobil ini. Aku akan membawa mobil ini berputar-putar. Oke, kau siap? Teriak Raina. Semoga Tuhan tak membunuhku nanti, guman Lilian dalam hati. Kini Raina membawa mobil itu dengan kecepatan tinggi, namun dia memutari sebuah kolam yang besar dengan di tengahnya air mancur, namun warna air itu sudah berubah menjadi merah. Habisi mereka, Lily, jangan. Biarkan satu pun hidup. Seringai Raina dengan tatapan tajam. Tak beberapa lama kini Elvano memberitahu kepada Raina dan Lilian jika mereka sudah bertemu dengan Belva. Mendengar itu Raina langsung kembali ke posisi pertama ketika mengantar suaminya dan asisten pribadi suaminya itu. Terlihat kini Elvano menggendong tubuh Belva. Sedangkan Hendra membawa seorang pria dalam gendongannya, tapi Hendra membawa pria itu ke mobil lain. Raina yang melihat keadaan kakaknya sangat miris. Kakak, lirihnya dengan sendu. Sayang, cepat bawa mobilnya, ucap Elvano kepada istrinya. Lilian, buka GPS cari rumah sakit terdekat, ucap Raina kepada Lilian yang di sebelahnya. Kini Raina seperti orang yang hilang kendali membawa mobil mewah itu. Dia membawa dalam keadaan kecepatan tinggi. Untung saja jalanan kini terlihat sangat sepi. Kakak, bertahanlah. Lirih Raina kini menangis sambil membawa mobil. Dengan emosi, Raina sambil membuka kaca mobilnya dan terus memencet klakson mobilnya agar mobil-mobil lain memberikan jalan kepadanya. Woi, kalau sudah diklakson minggir, teriak Raina kesal. Perjalanan 30 menit kini, mereka telah sampai di rumah sakit. Seluruh suster dan dokter ternyata mengenal Belva. Dengan cepat kini mereka menangani Belva. Awas, biarkan aku masuk, teriak Raina kepada dokter. Maaf Nona, tolong kerjasamanya, tolong jangan memperlambat proses, ucap dokter itu. Richard, tolong selamatkan putraku, ucap Belva dengan sangat lemah. Elvano menarik tangan Raina, memeluk tubuh istrinya yang terus menangis. Tiba-tiba tubuh Raina melemah. Untung saja Raina dipelukan suaminya, jadi ketika Raina pingsan Elvano memeluk tubuh istrinya. Lilian, panggil dokter, teriak Elvano panik keadaan istrinya. Next Town. Bab 102 Waktu yang Salah. Raina histeris melihat keadaan kakaknya. Saat dokter melarang Raina untuk masuk, saat itulah Raina semakin takut. Elvano memeluk tubuh istrinya agar tak menghalangi dokter untuk segera memeriksa Belva. Habi, aku ingin menemani kakakku, mohon please, tangis Raina kepada suaminya. Tenanglah sayang, biarkan dokter mengurusnya, ucap Elvano lembut kepada istrinya. Namun tiba-tiba tubuh monyet kecil itu mendadak melemah dan Raina hampir terjatuh dari pelukan suaminya. Elvano yang dalam pelukannya mendadak istrinya diam. Dia panik melihat monyet kecilnya tidak sadarkan diri. Dia gendong tubuh istrinya. Lilian, panggil dokter sekarang, teriak Elvano. Para pengawal langsung berlarian bertanya ruang khusus untuk Raina. Sayang, bangunlah, jangan membuatku gila, guaman Elvano dalam hati sambil mengangkat tubuh wanitanya. Raina dibawa ke ruangan. Dengan cepat Hendra datang bersama dengan dokter. Dokter dan suster meminta untuk Elvano keluar agar bisa memeriksa keadaan Raina. Elvano langsung menatap tajam ke arah Hendra. Hendra yang mengerti maksud tatapan Elvano kini mengatakan pada dokter bahwa Elvano takkan pergi meninggalkan istrinya. Tetapi Tuan, ucap dokter itu. Elvano langsung mengeluarkan glocnya mengarahkan senjatanya ke arah dokter itu. Bukan karena hal lain juga saat ini yang menangani dokter itu adalah dokter pria. Membuat dokter itu memilih diam daripada harus kehilangan nyawanya. Hendra, apa tidak ada dokter lain selain ini? Atau di Itali ini sudah tidak ada dokter wanita? Ucap Elvano dengan sinis. Tuan, ini sangat urgent, bagaimanapun Nyonya harus diperiksa,
Ucap Hendra dengan kesal kenapa si tuan kadal air itu tidak mengenal situasi. Saat dokter ingin meletakkan stetoskop di bagian dada Raina, mata Elvano langsung menatap tajam ke arah dokter itu. Tuan jangan menatap tajam seperti itu, ucap Hendra kepada Elvano. Akan kubunuh kau Hendra bangsat, ucap Elvano dengan penekanan intimidasi. Jangan lama-lama letakkan tanganmu atau kau akan kehilangan tanganmu, ketus dokternya itu. Oh my God, Tuan, tidak bisakah kau diam? Jika kau melarang ini itu kapan Nyonya akan diperiksa? Diam kau! Semua karenamu sialan! Ucap Elvano kembali kesal kepada Hendra. Akhirnya pemeriksaan terhadap Raina selesai. Apa yang terjadi dengan istriku? Cetus Elvano. Nyonya hanya mengalami shock sehingga membuat tekanan darah dalam tubuh Nyonya sedikit terganggu. Terlebih lagi Nyonya dalam keadaan hamil, membuat kondisinya sedikit terganggu dan kekurangan cairan, ucap dokter itu. Kemudian Raina diberikan suntikan infus agar menyetabilkan tubuh Raina. Setelah itu dokter meminta izin keluar. Kemudian Elvano duduk di samping istrinya itu. Sayang, bangun, jangan pernah tertidur seperti ini. Ayo bangun. Lirih Elvano menatap sedih istrinya yang tertidur karena pingsan. Hampir 1 jam berlalu, akhirnya Raina sadar dari tidurnya. Mata Raina mulai melihat ke sekelilingnya. Kak. Lirihnya pelan. Sayang, tenanglah, ucap Elvano dengan lembut sambil mengusap-usap kepala Raina dengan lembut. Habi, kakak di mana? Dia masih ditangani dokter sayang. Aku ingin lihat kakak. Tidak, kau harus istirahat dulu. Aku bisa istirahat nanti. Aku ingin melihat kakak, ucap Raina dengan sendu. Kau harus istirahat sayang, kau sampai tidak sadarkan diri tadi. Hendra, ambilkan aku kursi roda, ucap Raina kepada Hendra. Nyonya, kau istirahat, ucap Hendra menjawab Raina. Mengapa kalian berdua melarangku, ha? Liliaan, di mana kau? Teriak Raina. Lilian sedang menunggu dokter di depan ruangan Kak Belva. Kalau gitu gendong aku mau lihat kakak. Ayo Habi. Renyek Raina mengulurkan tangannya. Bagaimana kau mau keluar sedangkan tanganmu masih diinfus sayang? Ada Hendra yang menuntunnya, ucap Raina dengan polosnya. Dengan berat hati Elvano menggendong tubuh Raina ala bridal style, diikuti oleh Hendra yang membantu membawa infus yang masih melekat di tangannya. Seluruh pengawal dan juga orang-orang yang ada di rumah sakit itu memperhatikan Raina. Terlebih lagi melihat wajah tampan Elvano memperhatikan betapa manisnya perbuatan pria itu kepada wanitanya. Siapapun wanita yang melihat perlakuan Elvano kepada Raina, pasti akan merasa iri. Sambil memainkan hidung suaminya, meskipun dalam keadaan sedih dan khawatir dengan sang kakak, Raina tak pernah lepas dari kata manja kepada kadal air itu. Nyonya, Anda sudah sadar? Ucap Lilian langsung berdiri dari bangku tunggu setelah melihat Tuan dan Nyonyanya datang. Memberikan ruang duduk untuk Elvano dan Raina. Bagaimana keadaan kakakku? Ucap Raina kepada Lilian. Belum tahu Nyonya, dia masih ditangani oleh dokter. Mengapa lama sekali? Mereka apakan kakakku? Renyek Raina menangis. Tenanglah sayang, kita harus menunggu keadaan mereka. Kalau kau terus menangis bukannya menyelesaikan masalah yang ada. Tenanglah dan jangan sampai biji kadal air kita khawatir dengan keadaanmu. Ucap Elvano kepada Raina, yang kini duduk memangkukan Raina. Nyonya sebaiknya menunggu di kamar saja, biar aku saja yang menunggu kakaknya Nyonya. Seru Lilian. Kau tidak tahu rasanya, merasa takut kehilangan seseorang yang selama ini mendukungmu Lilian. Kakakku segalanya buatku. Kalau bukan karenanya mungkin aku sudah tidak ada di dunia ini. Kalau bukan karena kakakku aku sudah lama mengakhiri hidupku. Ucap Raina menangis. Dan kau pergilah bersama Pak Tua ini, belikan aku makanan, aku lapar, dan jangan lupa kau juga harus mengisi perutmu.
ucap Raina kepada Lilian dan Hendra. Meninggalkan kejadian di Italia. Kini Laura sedang dalam persembunyiannya. Dia berada di Thailand semenjak kejadian Matthew. Laura berada di sebuah desa kecil. Di sana Laura harus tinggal di rumah kecil, namun Lucas menyediakan semua kebutuhan Laura. Nyonya, Tuan menyuruh Anda untuk sekarang melakukan operasi. Ucap pengawal yang memang ditugasi untuk mengawal terlebih lagi menjadi mata-mata Laura. Haruskah aku mengubah wajahku, ucap Laura kepada pengawal. Tuan yang memintanya, ucap pengawal. Berikan telepon genggam itu atau hubungi tuanmu itu, katakan Laura ingin berbicara. Ketus Laura sinis. Kemudian pengawal itu memberikan telepon genggam miliknya yang telah tersambung dengan Luka. Lucas, tidak bisakah kau tidak mengganggu kehidupanku? Laura, aku tidak akan menghubungimu jika ini menyangkut kebutuhanku, sialan. Lucas, terus untuk apa kau menggangguku? Laura, tidak adakah cara lain selain operasi? Dan ini sangat buru-buru bangsat. Lucas, ini waktu yang tepat. Elvano sedang sibuk dengan istrinya, saat ini dia sedang berada di Italia. Dan ini waktu yang tepat untukmu. Keluar bebas untuk beberapa waktu. Aku yakin mata-mata Elvano untuk mencarimu akan selalu ada. Kau ingin mati sia-sia. Pasang otak bodohmu itu. Laura, Italia? Lucas, ya. Kenapa kau iri? Elvano bisa kemanapun sesukanya. Kau saja yang bodoh saat itu, haha. Laura, shit. Elvano tidak pernah mencintai istri sialannya itu. Lagi pula hanya karena wanita itu sedang mengadung benih Elvano, itulah sebabnya wanita itu tidak ditendang keluar dari kehidupan Elvano. Lucas, ya? Ya terserah padamu saja, tapi kau harus melakukan semua yang aku katakan. Ingat, aku sudah membantumu berulang kali dan lakukan tugasmu. Saat mereka kembali ke Nayo, kau harus kembali juga, jadi jangan pernah menganggap tugasmu telah selesai, Laura, baiklah baik, tapi aku butuh uang. Aku sudah lama tidak melakukan apapun. Lucas, sialan. Satupun tugasmu belum ada yang berhasil, tapi kau sudah banyak menghabiskan uangku. Laura, hahaha, Lucas. Jika ingin menghancurkan Elvano, setidaknya kau sadar juga jika menggeserkan Elvano butuh harga yang besar. Lucas, ingat Laura, jika kau gagal lagi nanti, kau akan mati di tanganku sendiri. Setelah percakapan itu Elvano mematikan sambungan telepon genggam itu, kemudian beberapa pengawal membawakan beberapa uang untuk Laura. Kini Raina masih duduk menunggu Belva di pangkuan suaminya. Meskipun Hendra sudah memberikan kursi roda untuk Raina, namun Elvano tak ingin melepaskan istrinya. Akhirnya setelah hampir 3 jam berlalu, Dr. Richard keluar dari ruangan Belva. Raina langsung melepaskan dudukannya dari pangkuan suaminya. Dengan dibantu oleh Elvano, Raina berjalan sedikit untuk mendekat kepada Dr. Richard. Permisi, saya ingin berbicara dengan keluarga dari Dr. Belva. Ucap Dr. Richard. Saya. Ucap Raina dengan lembut. Saya ingin menyampaikan berita bahwa, saat ini janin Belva sangat-sangat rentan. Ini kami sedang memantau jika dalam waktu 2 jam janinnya menolak semua obat, kami akan memohon maaf mengangkat janinnya. Ucap Dr. Richard. Ma maksud dokter? Ucap Raina dengan gemetar. Belva mengalami pendarahan hebat, perutnya mengalami guncangan hebat dan juga benturan sehingga membuat lapisan janin dalam perut Belva melemah. Kami sedang berusaha melakukan tindakan dan mencoba menghentikan pendarahan, dan sekarang kami harus memastikan obat yang kami berikan bisa bekerja dalam janinnya. Namun jika tidak bereaksi apapun maka dengan terpaksa kita harus mengangkat janin Belva untuk keselamatan Belva. Ucap Dr. Richard menjelaskan itu. Mendengar kata bayinya diangkat, saat itu kedua kaki Raina terasa mati rasa. Raina terjatuh tersungkur berlutut kala mendengar itu, lagi-lagi dadanya semakin sesak. Elvano yang melihat istrinya itu langsung mengangkat tubuh Raina untuk berdiri. Sayang? Panggil Elvano lembut. Dokter, aku mohon lakukan sesuatu agar keponakanku itu tetap selamat. Lakukan apapun itu, aku akan membayar semua berapapun biayanya.
asalkan kakak dan keponakanku selamat, aku mohon. Teriak Raina. Kami akan melakukan tugas kami, tapi semua harus kembali kepada Yang Maha Kuasa, kita tidak bisa menentang apapun. Ucap Dr. Richard. DMMN, yang aku mau kakakku selamat dan juga calon bayinya. Jika tidak, rumah sakit ini akan aku hancurkan. Panggil semua dokter terbaik di dunia untuk apapun yang mengenai kakakku. Maaf Nyonya, aku izin masuk kembali. Dan saat ini kalian masih belum bisa menemui Belga. Dan satu lagi. Sebelum Belga beristirahat, dia memintaku mengatakan padamu untuk beristirahat, karena bayi dalam kandungan Anda juga masih sangat lemah. Ucap Richard kembali memasuki ruangan di mana Belga dirawat. Habi, carikan dokter terbaik. Aku mohon lakukan sesuatu untuk kakak. Ucap Raina kepada suaminya. Tenanglah sayang, aku akan mencarikannya. Tapi tenangkan dirimu. Aku tak akan memaafkan diriku jika itu menyangkut dengan kakak. Hei! Jangan berbicara seperti itu, semua akan baik-baik saja. Raina yang mendengar itu meluk tubuh Elvano dengan erat. Dia terus menangis dalam pelukan suaminya. Beberapa menit kemudian, Liana dan Gyosak memasuki ruangan itu. Gyosak datang dengan wajah yang penuh khawatir. Bekas tembakan yang dia dapat dari musuhnya kini lebih mengutamakan kabar mengenai putri angkatnya itu. Raina! Panggil Liana pelan kepada Raina yang berada di pelukan Elvano. Raina menoleh ke arah suara yang dia kenal itu. Kakak! Teriak Raina melangkah ke arah Liana. Liana dengan cepat memeluk tubuh Raina, dengan Elvano yang membantu memegang infus Raina. Kakak berfaah. Ucap Raina seperti anak kecil yang mengadu. Tenangkan dirimu, kakak pasti akan baik-baik saja. Ucap Liana. Raina terus menangis dalam pelukan Liana, bukan hanya Raina saja, Liana juga menangis. Elvano dengan wajah datarnya kini melihat sosok pria yang terkenal dengan julukan dalam dunia mafia itu. Untuk pertama kalinya Elvano melihat sosok itu. Elvano dan ayahnya Liana memang mafia yang sangat tertutup. Itu terlihat dari setiap pertemuan Elvano dan ayahnya Liana selalu meminta asisten pribadinya yang selalu menggantikan peran mereka. Dua wajah sama-sama datar dan dingin. Tidak ada sapa maupun senyuman dari dua pria tampan itu. Jika satu terkesan sangat tampan dan satunya sangat hot daddy. Akhirnya Hendra dan Lilian datang dengan membawa beberapa makanan untuk Raina. Nyonya, ini pesanan. Ucap Hendra berhenti kala melihat ayahnya Liana. Shit! Ini kan? Cicit Hendra terkejut. Elvano yang melihat asistennya itu, dengan cepat menatap sinis agar tidak terlihat terlalu berlebihan kala melihat ayahnya Liana. Ya Tuhan! Aku lupa. Ucap Liana lupa dengan sang dedi. Liana melepaskan pelukannya dari Raina. Dengan cepat, dia berlari mencari dokter untuk mengobati sang dedi. Pria parubaya itu terkejut dengan pergerakan cepat putrinya. Tak butuh waktu lama akhirnya, Liana datang bersama dokter. Terlihat Liana sangat khawatir dengan sang dedi. Kakak, siapa pria itu? Jangan bilang jika kau mendua dari Kak Alex. Ingat kak, suamimu itu sedang berperang. Ucap Raina dengan polosnya. Hah? Mendua? Maksudmu? Itu pria yang kau pegang erat tangannya? Lihat, aku akan memberitahu kepada Kak Alex nanti. Mendengar itu Liana melirik ayahnya. Oh shit! Are you crazy monyet kecil? This is my daddy. Ucap Liana kesal. What? Daddy? Tapi kok, Kak dadimu tampan sekali. Di mana kau menemukan daddy seperti ini? Ini namanya sudah kakak. Ucap Raina menatap heran. Sudah? Ucap Raina bingung. Sugar daddy kak. Oh my god Lily, kau lihat paman itu? Dia tak pantas jadi kakak Lion Sister ini. Tak pantas bagaimana maksudmu? Paman ini sangat tampan, tinggi tegap,
terus Amem sangat-sangat seksi. Sedangkan kau, tubuhmu bahkan sama seperti tuyul kecil ini, ucap Raina dengan sangat polos. Jelas ucapan Raina bukan hanya buat Liana terkejut. Tapi lagi-lagi suaminya menggeleng-gelengkan kepalanya, terutama dengan Hendra. Dia dengan sangat keras berusaha menahan tawanya di situasi yang tidak tepat ini. Bagaimana bisa dalam hitungan detik nyonya besar itu memuji ayah angkat dari kakak sang nyonya? Weo yi bangsat! Kau pikir apa, ha? Kau tidak lihat hidungnya, bibirnya mirip denganku. Dan kenyataannya dia dadiku, sialan! Tutup matamu, itu dia dadiku! Ucap Liana kesal. Mendengar sang putri mengumpat di sekitar ruangan Belda membuat Giozak menegur putrinya. Sayang, stop it! Jangan mengumpat di sini. Kau lupa ini dekat dengan Belda dan dia sedang mengandung. Tetapi Dad, monyet kecil ini mengatakan aku tak mirip denganku. Rengek Liana kepada dadinya. Paman aku juga sedang mengandung, tapi Kak Liana dan Kak Salsa sering mengumpatiku. Ucap Raina mengadu seperti anak kecil. Kau juga sedang mengandung? Itu tandanya anakmu dan anaknya Belva nantinya akan berdekatan umurnya. Dan kau Laya, mulai seterusnya jangan mengumpatinya lagi. Ucap dadinya Liana. Kak Vanu, lihat istrimu. Dan kau monyet kecil, lihat saja nanti. Gerutu Liana. Dadi, ayo obati lukamu. Tidak, aku ingin melihat putriku, ucap ayahnya Liana. Setelah Tima itu keluar kita ke sini lagi, jika kakak tahu kau seperti ini dia akan memarahiku nanti. Ucap Liana kepada ayahnya. Dedi, diobati di sini saja. Dokter bawa saja semua yang kau perlukan untuk mengambil peluru ini, aku ingin menunggu putriku. Dad, ayolah. Rengek Liana. Paman, pergilah obati lukamu. Ucap Raina. Sayang, kau juga sebaiknya istirahat. Kau masih sangat lemah. Aku tak mau kau sampai tidak sadarkan diri lagi. Ucap Elvano. Ada apa denganmu? Ucap Liana baru menyadari tangan infus Raina. Aku tak apa-apa, ucap Raina tak berani menatap mata Liana. Sama halnya ketika Belva marah dengan tatapan tajam. Sama seperti itulah sosok Liana di mata Raina. Tak apa-apa kau bilang? Sekarang istirahatlah. Ingat jangan membuat keadaan semakin ribet, Raina. Jangan keras kepala. Sekarang beristirahatlah dan aku tak menerima kata tidak. Aku yang akan menunggu Kak Belva. Kak Vano, bawa istrimu. Jangan terlalu memanjakan monyet kecil ini, bagaimanapun kandungannya juga harus istirahat. Ucap Liana tegas. Kau lihat itu? Tiger sistermu sudah emosi, sekarang ayo ke kamar. Ucap Elvano kepada Raina. Mendengar itu Raina langsung menunduk setuju dan kini Elvano meletakkan istrinya di kursi roda dan mendorong ke kamarnya. Next turn. Hai semua, maaf author libur beberapa kali, dari pihak Vizu author mendapatkan izin untuk bisa libur menulis dan itu author pakai untuk istirahat. Jadi maaf jika membuat kalian menunggu. Tapi dengan sangat, jika kalian merasa malas membaca novel author karena author-upnya lama, mungkin beberapa yang berteman dengan author tahu jika author sedang sibuk dengan kuliah. Jadi sekali lagi, author minta maaf jika membuat kalian kecewa. Mulai besok novel ini akan up terus. Terima kasih buat yang selalu support. Bab 103, kembalilah dengan selamat. Langkah Elvano dan Raina terhenti kala mendengar perdebatan antara ayah dan putrinya. Bagaimana dadinya Liana yang tidak ingin putrinya pergi sendiri ke Meksiko? Raina melihat betapa beruntungnya Liana, dia mendapatkan sosok ayah seperti Giozak. Habi, apa kau akan mencintai anak kita seperti paman itu kepada Kak Liana, ucapnya berbisik kepada Raina kepada Elvano. Aku akan mencintai mereka lebih dari itu sayang, asal mereka tak merebut perhatianmu dariku. Ucap Elvano kepada istrinya. Jangan cemburu dengan anak sendiri, ucap Raina kepada Elvano. Raina terus mendengar perdebatan Liana. STOPPP, mengapa kalian terus berdebat? Kakak dan paman, mengapa kalian berdebat panjang?
Kapan kalian akan menolong Lion Sisterku jika kalian sama-sama keras kepala? Dan paman kau juga masih terluka, obati dulu lukamu. Kau tidak akan menyelamatkan siapapun jika terluka seperti ini. Teriak Raina kepada Liana dan juga dadinya. Nyonya, kau membentak Gyozak Tan Lui, pemimpin Yakuza mafia terkejam di dunia. Bisik Hendra kepada Raina. Diamlah, kau pikir aku tidak gemetaran, bisik Raina kepada Hendra. Kau memang hebat Nyonya, ucap Hendra sambil menunjukkan jempolnya. Liana yang mendengar ucapan Raina pun setuju bagaimanapun dadinya harus segera diobati. Namun namanya ayah, dia takkan membiarkan anak perempuannya untuk melakukan sesuatu jika itu menyangkut keselamatan putrinya. Sudah, mengapa kalian masih berdebat? Sampai kapan kalian terus ribut tentang siapa yang pergi dan tidak? Lama-lama kalian seperti anjing dan kucing, ucap Raina kesal. Kalian debat-debat terus, kapan jemput Lion Sisterku? Ucap Raina dengan kesal. Pergilah dengan suamiku, Kak, biarkan paman di sini. Sayang, maksudnya, ucap Elvano kepada istrinya. Pergilah bersama Kak Liana, Habi. Aku ingin kau membantu mencari Kak Salsa, ucap Raina kepada suaminya. Siapa yang akan menemanimu jika aku pergi? Ada Lilian bersamamu. Lagi pula paman ini takkan membiarkan siapapun menyakitiku. Aku akan pergi asal Hendra tinggal bersamamu. Tidak, pergilah dan bawa bekicot tua ini. Kalau dia ikut masalahnya bisa cepat selesai, sayang, ucap Raina kepada suaminya. Tetapi sayang pergilah. Aku akan baik-baik saja, ucap Raina kepada suaminya. Setelah perjuangan Raina membujuk suami agar membawa Hendra kini, semuanya pun setuju. Raina akan menetap di Italia bersama Lilian dan juga Gyozak. Sebelum berangkat, Raina meminta agar Elvano menemaninya untuk tidur, karena wanita itu tidak akan pernah bisa tidur tanpa menyentuh perut kotak-kotak kadal air itu. Kini Raina tengah berbaring di sebuah ruangan VVIP yang sangat besar yang memang diminta oleh Elvano untuk istrinya. Ruangan yang tak jauh dari ruang Belga, dan ruangan yang memang terhubung dengan ruangan Gyozak. Semua diminta oleh Elvano agar istrinya tetap terpantau. Raina tengah bermain di perut suaminya, memainkan jarinya di garis-garis yang membentuk kotak-kotak yang memang menjadi candu buat Raina. Habi, panggil Raina kepada suaminya. Iya, sayang, ucap Elvano dengan sangat lembut. Jangan pergi lama-lama ya, sebenarnya aku takut kau terluka, ucap Raina sedikit sedih. Jika kau takut, mengapa kau memintaku untuk ikut bersama Liana? Kau lihat betapa sayangnya paman itu kepada Kak Liana. Hahaha, mengapa dia bisa memiliki Dedi sesayang itu padanya, sedangkan aku? Ucap Raina menangis. Elvano bingung menjawab apapun. Bagaimanapun yang dia tahu, istrinya tak pernah merasakan apapun mengenai kasih sayang seorang ayah. Sudah, jangan menangis lagi. Aku akan mencintaimu, sayang, lebih dari apapun, ucap Elvano kepada istrinya itu. Raina yang melihat itu dengan cepat naik ke atas tubuh suaminya. Habi, ya, kau tahu aku tak pernah menyesal waktu itu kau menabrak motorku, terus memintaku membawamu untuk kabur. Walaupun dulu kau sangat menyebalkan, tapi aku bersyukur bisa menaklukkan si pria yang tak bisa ditolak ini, ucap Raina sambil membuka kemeja suaminya. Sayang, kau ingin apa? Ucap Elvano bingung dengan tingkah istrinya. Hehe, cengir Raina kepada Elvano. Ini infus bikin susah, ucap Raina melepaskan jarum infus yang ada di tangannya. Hei, mengapa kau melepaskannya, sayang? Kau masih harus diinfus, ucap Elvano panik. Nanti bisa dipasang lagi. Aku cuma ingin sebentar saja, hehe, ucap Raina dengan pandangan nakal. Tapi sayang, ucap Elvano terhenti kala jari telunjuk Raina diletakkan di bibir suaminya. Kemudian Raina mengambil telepon genggam suaminya yang tepat berada di samping Elvano. Raina menelpon seseorang dari telepon genggam itu. Raina, bekicot tua,
Jangan biarkan siapapun masuk ke dalam ruanganku. Hendra, siap Nyonya. Kemudian Raina singkirkan telepon genggam itu. Habi, ucap Raina dengan sangat lembut sambil jari-jari lentiknya menyentuh bibir suaminya. Hahaha, apa sekarang monyet kecil ini sedang menggodaku? Gimana ya? Soalnya kadal air yang satu ini sangat menggoda. Jawab Raina dengan tengilnya. Jadi apa yang Nyonya Raina butuhkan sekarang? Ucap Elvano kini merubah posisi. Kini Raina ada dalam kungkungannya. Jika tadi Raina ada di atas maka sekarang Elvano mengambil posisi. Aku butuh uang sayang, hahaha, ucap Raina terkekeh. Kau sudah memang semua tahta Beethoven Nyonya. Kalau begitu yang aku butuhkan, ini. Ucap Raina menyentuh bibir Elvano, namun tangan nakal Raina menyentuh Vano Junior. Katakan yang jelas, kau ingin apa sayang? Bisik Elvano di telinga istrinya sambil mencium aroma tubuh istrinya. Impif. Ucap Raina menahan rasa sensasi yang memang selalu dia dapatkan dari suaminya. Hei, mengapa kau diam? Bukankah monyet kecil ini yang memulainya tadi? Ucap Elvano sambil memasukkan tangannya ke dalam baju istrinya. Tangan kekar itu dengan bebas menyentuh perut yang mulai membuncit. Aku tidak diam sayang. Ucap Raina dengan lembut. Terus? Sudahlah kau membuatku malu, ucap Raina terkekeh. Jika kau malu mengapa kau menggoda kadal air ini? Bukan aku yang menggodamu, tapi anak-anakmu ini yang membuatku seperti ini. Kau yakin ini permintaan biji kadal air kita? Raina langsung mengalungkan tangannya pada leher suaminya. Aku yakin. Kalau begitu dengarkan Dedi sayang, kalian teruslah membuat mami monyet kecil kalian ini seperti ini, haha. Ucap Elvano kepada perut Raina. Hahaha, itu bukan lagi permintaan mereka sayang, tapi maunya kamu. Ucap Raina tersenyum. Meninggalkan Raina dan Elvano kini di taman rumah sakit besar itu sedang duduk dua manusia yang sama-sama bingung dengan perasaan mereka. Kau akan pergi Pak Tua? Ucap Lilian kini memecahkan keheningan di antara mereka. Menurutmu? Lagi pula aku juga takkan membiarkan Tuan pergi sendiri. Ucap Hendra tak menatap Lilian. PLLLHA kakak. Lilian memukul lengan Hendra dengan sangat keras. Tidak bisakah kau tidak ketus berbicara denganku? Kesal Lilian. Bukankah kau yang lebih dulu yang sinis denganku? Ucap Hendra kembali kesal. Oh gitu, jadi sekarang balas dendam. Ya udah kalau gitu ngapain ngajak-ngajak ke sini? Ucap Lilian marah. Kemudian dia berdiri dan hendak pergi meninggalkan Hendra yang ada di sampingnya. Namun sebelum melangkah Hendra menahan tangan mungil itu. Duduklah, aku minta maaf. Ucap Hendra dengan lembut. Gak tahu awas. Aku malas berbicara denganmu. Ujar Lilian yang masih sangat kesal sambil berusaha menepis tangan Hendra. Hendra yang merasa kesal dengan tuyul kecil itu dengan cepat menarik Lilian, sehingga Lilian mundur dan terduduk di pangkuannya. Saat itulah Hendra langsung memenamkan wajahnya di ceruk leher belakang tuyul kecil itu. Apa yang kau lakukan, Pak Tua? Ada banyak orang di sini. Gerutu Lilian. Aku tak peduli, diamlah sejenak. Kita akan berpisah dan itu pun aku tidak tahu aku akan kembali atau tidak. Karena itu biarkan aku mencium aroma tubuhmu. Hei! Kau akan pulang Pak Tua sialan. Jadi tarik kata-katamu tadi. Kau harus bisa belajar mengerti jika dalam perang seperti ini kematian akan sangat dekat. Sekali lagi kau berbicara seperti itu aku patahkan saja lehermu. Terserah denganmu, tapi sebelum kau mematahkan leherku, biarkan aku sebentar saja seperti ini. Mendengar itu Lilian terdiam. Bahkan Lilian merasakan sesak yang susah untuk dijelaskan. Dia membiarkan bekicot tua itu memeluknya. Hendra! Ucap Lilian untuk pertama kalinya dia memanggil nama Hendra. Ucap Hendra menjawab panggilan tuyul kecil itu.
Berjanjilah akan pulang dengan selamat, kau harus menepati janjimu menikahiku. Ucap Lilian. Kini dia memegang tangan yang memeluk pinggangnya. Aku tidak bisa berjanji jika akhirnya aku tak menepatinya, maka aku semakin membuatmu terluka, lirih Hendra. Diamlah, aku hanya membutuhkan kau menepati semua janjimu. Kesal Lilian. Lirih Hendra singkat. Baiklah, kau tak ingin berjanjikan. Sekarang biarkan aku berjanji. Jika kau tak kembali seperti ini, maka aku akan menyusulmu kemanapun kau pergi. Aku tak peduli sekalipun itu kematian, maka aku akan mengikutimu. Ucap Lilian kini menangis. Mendengar isak tangis dari tuyul kecilnya itu membuat Hendra terkejut. Dia putar tubuh mungil Lilian. Mengapa kau jadi menangis? Ucap Hendra panik, dia langsung menghapus air mata yang mengalir di pipi cabi Lilian. Hisk, hisk. Isak tuyul kecil itu dengan sangat sedih. Mau jadi apa aku jika kau tak kembali? Bukankah kau yang membuat aku sampai kayak gini? Jika kau pergi, siapa lagi yang akan memerahiku? Aku tak bisa hidup tanpamu, Pak Tua. Lirih Lilian. Udah, jangan nangis lagi. Yang ada kau bukan tuyul kecil lagi. Aku akan pulang, aku janji akan kembali kepadamu asalkan kau tak boleh menangis lagi. Sama seperti di jet pribadi tadi. Ucap Hendra sambil menghapus air mata Lilian. Mendengar ucapan Hendra, Lilian langsung memeluk tubuh pria yang membuatnya hidup sampai sekarang. Lilian peluk dengan erat membuat Hendra semakin sulit meninggalkan tuyul kecil itu. 1 jam berlalu, kini Elvano, Liana dan Hendra berangkat menuju air park milik Yakuza. Mereka pergi menggunakan helikopter Kusu agar mempercepat penerbangan mereka. Next town. Hai, lagi-lagi Paijo ini membuatku kesal. Ketika file ingin di-up tapi semua yang diketik hilang begitu saja membuat Outer House berjuang lebih. Bab 104 Sosok Ayah. Dengan